Hai sahabat teknologi, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Teddy Apriyadi. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang komponen dan alat pendukung Internet of Things bagian 1, yaitu komponen dasar elektronika, sensor, dan juga aktuator. Nah, pada video sekarang kita akan sama-sama belajar tentang komponen dan alat pendukung Internet of Things bagian 2, yaitu development board, alat ukur, dan juga alat pendukung. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama yaitu development board, yang kedua alat ukur, dan yang ketiga adalah alat pendukung. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu development board, yang mana development board ini adalah printed circuit board atau biasa kita sebut PCB yang berisi sebuah MCU atau microcontroller unit dan komponen-komponen lainnya seperti sumber daya, sensor, dan juga aktuator yang telah terpasang on board. Nah, untuk contohnya sendiri banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk pengimplementasian Internet of Things. Yang pertama ada Arduino, lalu ada Espressif atau biasa kita sebut ESP, ada STM32, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, Launchpad, Union Omega, dan Renesas. Nah, tiap-tiap contoh ini akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke development board yang pertama, yaitu Arduino. Yang mana Arduino adalah micro single board yang bersifat open source, artinya kita bisa mengembangkan, mengedit, mengubah, dan sebagainya, yang dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Nah, Arduino sendiri memiliki prosesor Atmel OVR dan diprogram menggunakan C++ gitu, atau yang mirip dengan C++. Jadi kita nanti bisa menggunakan Arduino IDE ataupun platform program yang lainnya. Nah, untuk macam-macamnya sendiri di sini banyak ya. Ada Arduino Uno, lalu Arduino Nano, Arduino Mega, dan Arduino Ethernet. Nah, setiap jenisnya ini memiliki spesifik yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu Arduino Uno. Nah, untuk spesifiknya sendiri, Arduino ini memiliki tegangan input 7-12 volt. Tapi saya merekomendasikan untuk rekan semua bisa menggunakan 7, 8, ataupun 9 volt. Karena kalau misalnya 12 volt biasanya akan panas di IC regulatornya. Lalu untuk tegangan operasinya di sini 5 volt, digital input outputnya ada 18 buah, analog pinnya ada 6 buah, flash memorinya 32 KB, untuk SRAM-nya sendiri 2 KB, untuk EEPROM 1 KB, clock speed-nya 16 MHz, beratnya sendiri 25 gram, untuk panjang kali lebarnya 68,6 mm dikali 53,4 mm. Nah, untuk Arduino juga support komunikasi I2C, lalu SPI, dan juga serial. Nah, untuk tata letak komponennya atau komponen-komponen apa aja yang terdapat dalam Arduino Uno ini, kalau bisa kita lihat di sini ada reset button, fungsi untuk mereset, lalu USB plug 5 volt. Nah, ini biasanya digunakan untuk sumber daya ya, atau bisa juga digunakan untuk memprogram. Lalu di sini ada Atmega 16U2 seperti ini. Lalu ada external power supply. Di sini untuk support power aja. Jadi kita tidak bisa memprogram lewat sini. Jadi di sini untuk mensuplai tegangan aja. Lalu ada power pin, di sini ada 3 volt. Lalu ada volt, ini biasanya 5 volt ya. Ada ground juga seperti itu. Lalu ada V-in. V-in itu biasanya tergantung dari tegangan yang masuk ke power supply atau external power supply ini. Lalu ada analog input. Nah, ini sebagai pin analog. Lalu di sini ada Atmega 328P. Nah, ini mikrokontrolnya ya. Lalu ada
IC SP4 Atmega 328. Di sini ada pin PWM. Jadi ada PWM biasanya ditandai dengan sinusoidal ya. Misalnya ini pin 11, pin 10, pin 9. Nah, ini termasuk pin dari PWM. Lalu ada serial transmitter and receiver pin. Di sini ada digital input dan digital output. Di sini ada ground and RF pin. Sini ground, ini RF pin. Dan ini ada ESC for USB interface. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan dari Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita masuk ke developer board yang kedua, yaitu Espressif atau ESP. Nah, Espressif adalah perusahaan yang mengembangkan board komunikasi nirkabel yang berdaya rendah. Contohnya seperti ESP01, Wemos, ESP8266, dan ESP32. Nah, bisa kita lihat bersama. Untuk ESP01 dia seperti ini bentuknya. Lalu ESP12 seperti ini, ESP8266, dan ESP32. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi membahas tentang ESP32. Nah, untuk ESP32 sendiri, untuk spesifiknya yaitu tegangan inputnya 7-12 volt, tegangan operasinya 2,2 sampai 3,6 volt, lalu ada GPIO pinnya 48 buah, ADC pinnya 15 buah, DAC pinnya 2 pin, lalu ada PWM pinnya 25 pin, ada flash memorinya 4 MB, untuk SRAM-nya 520 KB, clock speed-nya 240 MHz. Nah, berbeda dengan Arduino tadi, kalau ESP32 ini memiliki komunikasi tambahan yaitu Wi-Fi dan juga Bluetooth. Tadi selain I2C, SPI dan serial. Nah, untuk pin-pinnya sendiri di sini bisa kita lihat bersama-sama. Jadi ada ADC pin. ADC pin itu analog digital converter ya. Lalu ada juga pin GPIO atau pin input dan output ini. Lalu ada pin TX dan RX. Ini ada pin 3 volt. Ini pin EN biasanya untuk reset. Ada pin 5 volt dan sebagainya. Nah, di sini ada N dan boot. Ada push button ya. Lalu ada USB juga di sini nanti untuk memprogramnya, dan ESP ROM32 ini sebagai microcontrolnya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke developer board yang ketiga, yaitu STM32. Yang mana STM32 adalah keluarga dari 32 bit sirkuit terpadu microcontrol oleh STM Microelectronic yang secara spesifik dikembangkan untuk aplikasi Cortex-A, Embedded, Real-Time Cortex. Nah, jadi STM ini menggunakan dua osilator kristal yaitu 8 MHz dan 32 kHz sehingga dapat menggerakkan RTC internal. Maka MCU dapat beroperasi dalam mode deep sleep sehingga ideal untuk aplikasi yang dioperasikan dengan baterai. Nah, dengan mendukung deep sleep ini, maka baterai kita itu akan lebih hemat. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini. Nah, untuk spesifik lebih detailnya sendiri, tegangan inputnya di sini 7-12 volt, lalu tegangan operasinya 2,2 sampai 3,6 volt, GPIO pinnya 37 buah, analog pinnya 10 buah, PWM pinnya 12 pin, lalu flash memorinya 64 KB, SRAM-nya 20 KB, clock speed-nya 72 MHz, RAM-nya 20 KB. Lalu untuk komunikasinya sendiri di sini ada I2C, SPI, USB, CAN bus, USART seperti itu. Nah, untuk pin-pinnya sendiri di sini bisa kita lihat. Di sini ada micro USB ya untuk memprogram. Lalu untuk pin-pinnya di sini banyak sekali. Untuk yang merah ini power. Nah, ini power 3,3 volt, power 3,3 volt. Nah, ini power dari baterai. Lalu yang hitam itu adalah ground. Nah, ini yang hitam itu ground. Lalu physical pin ini yang warnanya seperti ini. Nah, ini physical pin. Lalu ada kontrol,
Lalu ada analog. Nah, analog ini seperti ini nih, ADC. Jadi ini pin analog. Timbalan channel, UART, SPI dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat bersama. Nah, kita masuk ke development board yang keempat, yaitu Raspberry Pi. Yang mana Raspberry Pi adalah komputer berukuran kecil yang dapat kita hubungkan pada TV, layar komputer, dan juga keyboard. Nah, jadi biasanya kita sebut Raspberry Pi ini mini komputer ya. Jadi komputer yang berukuran kecil. Nah, untuk jenis-jenis sendiri atau macam-macam ini sangat banyak sekali. Contohnya ada Raspberry Pi Zero, lalu Raspberry Pi 1A+, Raspberry Pi 1B+, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi 3A+, Raspberry Pi 4B, lalu yang terakhir ada Raspberry Pi Pico. Walaupun selain ini ada banyak sekali jenis-jenis Raspberry Pi yang lainnya. Nah, kita masuk ke Raspberry Pi Pico. Untuk spesifiknya sendiri, tegangan inputnya adalah 3,3 sampai 5 volt. Lalu untuk tegangan operasinya 3,3 volt, GPIO pin-nya 26 buah, analog pin-nya 3 buah, PWM pin-nya 16 pin, flash memorinya 2 MB ya. Lalu untuk SRAM-nya 264 KB, clock speed-nya 133 MHz, SRAM-nya 264 KB. Nah, untuk komunikasi sendiri di sini bisa I2C, SPI dan juga UART. Nah, untuk pin-pinnya bisa kita lihat bersama. Di sini ada SPI, SDA SCL, SDA SCL ya. Lalu ada ground, ada VCC dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kode-kode warnanya. Ada pin ADC warna hijau ya, hijau gelap. Lalu itu SPI dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke development board yang kelima, yaitu NVIDIA Jetson. Yang mana NVIDIA Jetson adalah komputer kecil dan kuat untuk memungkinkan eksekusi beberapa saraf paralel untuk sistem AI. Selain itu, dapat digunakan untuk aplikasi Internet of Things dan juga robot. Nah, jadi kurang lebih sama NVIDIA Jetson ini dengan Raspberry Pi, tapi untuk kualitasnya ini lebih bagus dan lebih baik dibandingkan Raspberry Pi. Nah, untuk jenisnya sendiri di sini ada Jetson Nano, lalu ada Jetson Xavier NX, Jetson AGX Xavier, dan juga Jetson TX2. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi di sini ada NVIDIA Jetson. Tegangan inputnya yaitu 5 volt, GPU-nya 128 core Maxwell. Jadi ini udah dilengkapi GPU yang membedakan antara NVIDIA Jetson ini dengan Raspberry Pi. Nah, terus ada CPU, RAM-nya 4 GB, antarmukanya GPIO, I2C, I2S, SPI dan juga UART. Untuk dimensinya sendiri di sini ada 100 mm dikali 80 mm dikali 29 mm. Lalu untuk USB-nya sendiri ada 4 kali USB 3.0 dan juga USB 2.0 micro B. Untuk konektivitasnya sendiri ada Gigabit Ethernet M2KE. Nah, untuk komponennya sendiri bisa kita lihat di sini. Jadi dalam development board ini terdiri dari macam-macam komponen ya. Ada micro SD card di sini. Lalu ada 40 pin expansion header. Nah, ini biasanya digunakan untuk GPIO ya, atau pin input dan output. Lalu micro USB port for 5 volt power. Ini di sini. Lalu Gigabit Ethernet port. Ini ada USB 3.0 port. Ini di sini ada 4 buah ya. Lalu ada HDMI output port. Ini di sini kabel HDMI-nya, lalu display port konektor di sini. Fungsinya untuk menghubungkan ya dengan display gitu atau ke monitor. Lalu disable jack for 5 volt power input. Nah, ini yang ini. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghubungkan ke power 5 volt. Lalu MIPI CSI kamera konektor, ini yang ini. Itu.
Baik, sekarang kita masuk ke development board yang keenam, yaitu Launchpad. Untuk Launchpad sendiri adalah sebuah papan mikrokontrol yang dilengkapi dengan multi-standard wireless MCU. Launchpad sendiri menggunakan prosesor CC2650 32 bit ARM Cortex M3 berkecepatan 48 MHz, yang mana sudah terintegrasi dengan konektivitas wireless Zigbee dan juga Bluetooth Low Power atau BLE. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, untuk spesifiknya sendiri, tegangan operasionalnya 1,8 sampai 3,8 volt. Untuk clock speednya 48 MHz, RAM-nya sendiri 8 KB, memori flashnya 128 KB. Untuk peripheralnya ada UART, SSI, I2C, I2S, RTC, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, untuk pin out-nya sendiri di sini bisa kita lihat ada booster packs XL interface, lalu USB micro A or B, lalu power select switch, reset button, RGB user LED, lalu microcontrol, user button 1, user button 2, dan sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke development board yang ketujuh, yaitu Onion Omega, yang mana Onion Omega adalah platform pengembangan perangkat keras yang dirancang untuk pengembangan, yang mana menggunakan Wi-Fi bawaan. Onion Omega menggunakan bahasa pemrograman tinggi seperti Python, JavaScript, dan PHP. Onion juga terintegrasi dengan Onion Cloud sehingga mudah untuk menghubungkan perangkat fisik ke web untuk membuat aplikasi Internet of Things. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat bersama-sama. Nah, untuk datasinya sendiri di sini ada tegangan operasionalnya yaitu 1,8 sampai 3,8 volt. Untuk CPU-nya 580 MHz, memorinya 64 MB, lalu GPIO-nya 15 buah, PWM pin-nya 2 pin, dan peripheralnya UART, SPI, I2C, I2S, dan juga Wi-Fi. Untuk pin out diagramnya sendiri bisa kita lihat di sini ada ground, lalu RTX, MISOMOSI, clock, lalu ada ground, VIN 3,3 volt ya, SLSDA, Ethernet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke development board yang ke-8, yaitu Renesas. Renesas merupakan sebuah perusahaan dengan membawa teknologi ke dalam 4 segmen, yaitu otomotif, industri, infrastruktur, dan Internet of Things. Nah, kita akan lebih spesifik ke Internet of Things, yang mana untuk produknya sendiri sangat banyak sekali. Di sini saya hanya menampilkan beberapa saja. Yang pertama ada GR Sakura, GR Rose, GR Peach, GR Mango, GR Leci, GR Kurumi, GR KD, dan GR Citrus. Nah, kita lebih spesifik lagi ke Renesas GR Rose. Nah, untuk pin mapnya sendiri bisa kita lihat di sini ada digital pin yang warna biru, lalu PWM di sini warna biru dan ada simbol sinusoidanya, lalu ada analog dan digital pin warna ungu. Communication pin di sini ada serial, lalu ada SPI, dan lain sebagainya. Untuk spesifiknya sendiri di sini main clocknya 120 MHz, sub clocknya 32,768 kHz. Untuk ROM-nya sendiri 2 megapiksel, RAM-nya 640 KB, dan EEPROM-nya 32 KB. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu alat ukur. Yang mana alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik, seperti hambatan listrik, kuat listrik, beda potensial, daya listrik, dan lain sebagainya. Yang mana terdapat dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur analog dan alat ukur digital. Untuk contohnya sendiri ada multimeter, ohmmeter, ampermeter, wattmeter, kWh meter, voltmeter, dan osiloskop. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus ke multimeter. Bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara mengukur menggunakan multimeter itu sendiri. Nah, multimeter ini merupakan alat ukur untuk melakukan pengukuran voltage, ampere, dan juga ohm. Yang mana multimeter biasanya kita sebut avometer ya, atau multitester.
yang mana bisa mengukur ampere, volt, dan juga ohm. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri di sini ada display. Nah, kalau ini ada analog multimeter dan ini digital multimeter. Bedanya adalah kalau analog multimeter untuk displaynya sendiri menggunakan jarum ya untuk penunjuknya. Lalu untuk kalau digital multimeter sini udah langsung berupa angka. Lalu untuk probe-nya sendiri di sini ada hitam sama merahnya ya. Biasanya yang merah ini untuk probe positif, dan yang hitam untuk probe negatif, ini sama aja. Lalu ada saklar selektor di sini. Nah, bedanya saklar selektor analog dengan digital adalah kalau saklar selektor analog ini di sini terdiri dari banyak bagian ya. Misalnya di sini DC volt. Nah, di sini ada 3 volt, 12 volt, 30 volt, 120 volt, 600 volt. Nah, misalnya kita ingin mengukur 12 volt, maka kita harus menempatkan saklar selektornya ini ke 30 volt agar si multimeter ini tidak cepat rusak. Nah, kalau misalnya yang digital, di sini kita cukup pindahkan aja ke yang ingin kita ukur, misalnya ke volt AC, lalu volt DC dan sebagainya. Tidak perlu menyesuaikan lagi untuk nilai-nilainya. Nah, di sini kita coba untuk belajar bagaimana cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter. Yang pertama adalah atur terlebih dahulu posisi saklar selektor ke DC volt. Nah, kita atur dulu ke saklar DC volt, lalu pilih skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang mau diukur. Nah, ini untuk pengimplementasian di multimeter analog ya. Karena kalau digital kita tidak perlu menyesuaikan lagi. Lalu hubungkan probe pada terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah di sini positif, lalu probe hitam pada terminal negatif. Probe merah ke positif, probe hitam ke yang negatif. Lalu kemudian bacalah hasil pengukuran pada display multimeter. Nah, pengukurannya nanti akan tampil seperti ini kalau untuk multimeter yang digital. Nah, lalu selanjutnya kita coba untuk belajar mengukur tegangan AC. Yang pertama, atur terlebih dahulu posisi saklar selektor ke AC volt. Jadi kita ubah dulu ke AC volt, lalu pilih skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Nah, ini khusus untuk yang menggunakan multimeter analog. Lalu hubungkan probe ke terminal tegangan yang diukur. Nah, kalau tadi yang positif itu merah ya, yang hitam itu negatif. Nah, kalau ini bisa kita bolak-balik ya, karena kita mengukur tegangan AC. Kemudian bacalah hasil pengukuran pada display multimeter. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba belajar untuk mengukur arus DC ya. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu posisi saklar selektor ke DAC atau DC ampere ya, arus DC. Pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan Anda ukur. Nah, ini kalau menggunakan multimeter analog. Putuskan terlebih dahulu jalur satu daya ataupun supply. Nah, jalur satu dayanya kita putus terlebih dahulu yang telah terhubung ke beban. Lalu hubungkan probe merah ke output positif. Di sini probe merah ke output positif, serta probe hitam hubungkan ke input tegangan. Nah, probe hitam sini hubungkan ke input tegangan ya, beban atau rangkaian yang akan diukur. Ini adalah beban atau rangkaian yang ingin kita ukur. Kemudian baca hasil pengukuran di display multimeter. Nah, nanti hasil akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang atau cara mengukur ohm. Nah, kita atur terlebih dahulu posisi saklar selektor pada posisi ohm. Nah, seperti ini. Lalu pilih skala yang sesuai dengan perkiraan ohm yang akan Anda ukur. Nah, ini kalau misalnya kita ingin menggunakan multimeter analog ya. Lalu hubungkan probe ke komponen resistor atau ke kaki resistor. Nah, ini nggak apa-apa terbalik karena dia tidak memiliki polaritas. Nanti nilainya akan muncul di display multimeter seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu alat pendukung, yang mana untuk merakit rangkaian elektronika seperti Internet of Things ya, diperlukan beberapa alat bantu. Nah, contohnya di sini ada solder, biasanya digunakan untuk menyolder kaki-kaki komponen.
Lalu ada obeng, ini biasanya untuk membuka box dan sebagainya. Lalu ada tang, ini biasanya untuk memotong komponen, menjepit, mencabut dan sebagainya. Lalu ada pinset, ini biasanya untuk menjepit kaki komponen, mikroprosesor, mikrokontrol dan lain sebagainya. Ini ada penyedot timah, fungsinya untuk menyedot timah yang terdapat pada PCB. Lalu penyepit PCB di sini gunanya untuk menyepit PCB agar dia tidak bergerak. Lalu ada breadboard, ini sebagai alat bantu pada saat kita ingin coba untuk mempraktikkan atau mensimulasikan rangkaian yang ingin kita buat. Lalu ada kabel jumper, fungsinya untuk menghubungkan tiap kaki komponen, seperti itu. Baik, sekian video kali ini. Saya harap dengan video ini rekan-rekan memiliki gambaran perihal komponen dan alat pendukung Internet of Things bagian 2, yaitu development board, alat ukur, dan juga alat pendukung. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Teddy Apriyadi dari Interstek, pamit undur diri. Salam teknologi.